Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Nova Veronica. Saya dari kelas AKR 31-20 dengan NPM 20311018. Saya dari kampus Politeknik Piksi Kanisa Indonesia. Dan dalam hal ini saya akan membuat video tentang studi kasus. Dan dalam hal ini untuk memenuhi tugas UTS saya di mata kuliah Public Relation yang diampu oleh beliau dosen Titi Haryanti SEMSI. Langsung saja, studi kasusnya yaitu pemasaran travel, di mana banyak pelanggan yang komplain karena berangkat tidak sesuai dengan jadwal pemberangkatannya. Ini disebabkan karena pegawai lalai dan tidak mencatat kembali ketika ada jadwal pemberangkatan. Nah, kebetulan saya baru bekerja di perusahaan ini, dan kebetulan manajer saya mempercayai saya untuk mengubah perusahaan menjadi lebih baik lagi dan membangkitkan citra perusahaan berubah total. Dan perusahaan mempercayainya kepada saya supaya saya menjadi seorang public relation untuk mengatasi perusahaan yang akan gulung tikar. Selanjutnya, pertanyaan untuk menjawab studi kasus di atas yaitu 1. Langkah yang dilakukan untuk mengubah citra perusahaan yaitu yang kedua, apakah seluruh karyawan perlu Anda PHK untuk membangun wajah baru perusahaan? Yang ketiga, bagaimana Anda mengatasi kesejahteraan karyawan yang terancam PHK? Dan apa yang Anda lakukan jika ada PHK? Yang keempat, pimpinan yang bagaimana yang dibutuhkan dalam manajemen transaksi seperti yang dilakukan di atas. Selanjutnya, saya akan menjawab satu persatu pertanyaan tentang studi kasus di atas. Pertanyaan pertama, langkah yang dilakukan untuk mengubah citra perusahaan yaitu poin pertama, saya sebagai public relation akan mengakui kesalahan saya dan meminta maaf bahwa perusahaan kami belum bisa memberikan pelayanan dengan sebaik mungkin. Yang kedua, serta saya menerima kritik dan saran supaya membangun perusahaan yang menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, membangun hubungan baik dengan pelanggan. Dengan begitu, ini sangat membantu untuk memberikan perhatian terhadap pelanggan, sehingga pelanggan merasa diperhatikan oleh pihak perusahaan. Selanjutnya, jawaban dari pertanyaan nomor 2 yaitu apakah seluruh karyawan perlu Anda PHK untuk membangun wajah baru perusahaan? Hal tersebut tidak akan kami lakukan karena untuk saat ini belum ada rekrutmen karyawan. Maka perusahaan belum berani untuk mem-PHK karyawan, walaupun masih belum ada ketentuan pastinya. Dan ada beberapa memang suatu saat yang akan menerima dampak ini. Perusahaan akan berperilaku adil dan profesional untuk karyawan. Dan juga untuk putusan hubungan kerja saat ini tidak seluruhnya karyawan, namun hanya sebagiannya saja. Jawaban dari pertanyaan nomor 3 yaitu bagaimana Anda mengatasi kesejahteraan karyawan yang terancam PHK dan apa yang Anda lakukan jika ada PHK? Seperti sudah dijelaskan di awal bahwa perusahaan kami sesuai dengan janjinya, perusahaan akan bersikap profesional dan adil dalam melaksanakan prosedur dan ketentuan PHK. Lalu, yang saya lakukan sebagai public relation ketika ada yang di PHK yaitu 1. Mengetahui data-data dan dokumen lengkap. Yang kedua, memberikan penjelasan tentang sebab adanya PHK. Yang ketiga, melakukan musyawarah yang dihadiri oleh manajemen dan karyawan. Selanjutnya, jawaban dari pertanyaan nomor 4 yaitu pimpinan yang bagaimana yang dibutuhkan dalam manajemen transaksi.
seperti yang dialami di atas. Pimpinan yang dibutuhkan itu harus memiliki sikap 1. Adil, tanggung jawab, dan amanah. Yang kedua, dapat menerima informasi yang baik. Yang ketiga, bisa membangun sebuah tim yang solidaritas. Yang keempat, memiliki pola pikir yang baik dan jelas. Dan yang terakhir, serta dapat memberikan motivasi atau dukungan untuk semua karyawan, serta selalu percaya diri dan optimis. Dengan adanya 5 sikap ini, insya Allah dapat membangun sebuah perusahaan yang menjadi lebih baik lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak tutur kata dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.